Pertolongan Tuhan di saat krisis. Lukas 1 ayat 34 sampai 37. Lukas 1 ayat 34 sampai 37. Lukas 1 ayat 34 sampai 37. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menarik sekali ya kalau untuk kita renungkan. Dikatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita melihat di sini di dalam misi penyelamatan daripada Allah, Allah tidak hanya memakai Ibu Maria, tetapi sekaligus juga memakai Elisabet, ya. Jadi di waktu yang bersamaan yang mustahil bagi Elisabet, mustahil bagi Maria, Tuhan nyatakan. Bagi Elisabet mustahil karena dia usianya sudah lanjut dan dia hamil pada usia tuanya, sementara Maria itu masih berstatus perawan ya, kalau di di keterangannya KTP atau surat-suratnya itu biasanya ada tulisan status perawan, dan itu dialami oleh Maria. Tetapi luar biasa Tuhan pakai di dalam kehidupannya untuk mengandung Roh Kudus dan melahirkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal-hal yang luar biasa yang Allah bisa lakukan atas kehidupan kita. Intinya, kehendak Allah terjadi, maka itu akan terjadi. Kehendak Allah dinyatakan, maka itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sadar yang namanya manusia itu serba dengan keterbatasan, ya. Sehebat-hebatnya manusia, dia tidak ada yang bisa mengalahkan dengan kehebatan daripada Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam kehidupan sekeliling kita, yang namanya dokter saja itu ada dokter kecantikan, dia nata rambut, kemudian muka, wajah, lalu kemudian ada hidung, mulut, THT, lalu kemudian turun lagi ke bawah ada dokter jantung, lalu kemudian untuk tulang-tulang ada dokter tulang, dan setiap bagian itu dikerjakan oleh masing-masing jurusan. Tetapi kalau kita perhatikan keberadaan Allah, apa yang ada di dalam tubuh yang dalam kehidupan manusia itu satu, ya. Jadi ini satu hal yang luar biasa karena Allah yang menciptakan. Jadi Allah tahu persis di dalam kehidupan manusia, tidak perlu disekat-sekat, tetapi semuanya menjadi satu kesatuan dan Allah sanggup menolong dan memberkati semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat beberapa peristiwa di waktu yang berbeda, tetapi yang pasti mujizat Allah, pertolongan Allah tidak pernah berhenti. Yang pertama, kita melihat kehidupan Yusuf, ya. Yusuf itu adalah anak daripada Yakub. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang tahu tentang keberadaan daripada Yusuf itu adalah Yusuf sendiri. Karena Tuhan sudah nyatakan melalui mimpi-mimpinya bagaimana Yusuf kelak akan menjadi orang yang luar biasa. Ini satu hal yang menarik, istimewa ya. Jadi kalau Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita,
satu penglihatan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita, maka ketika kita dalam keadaan sungguh-sungguh berdoa dan kita melihat sesuatu hal yang ada di dalam mimpi kita, bisa jadi itu adalah pertanda daripada Tuhan, ya. Artinya Tuhan akan nyatakan kelak itu di dalam kehidupan kita. Nah, kita tahu bagaimana Yusuf bermimpi di dalam kehidupannya, di mana bulir-bulir gandum itu menyembah, ya. Lalu kemudian bintang, mata bulan dan sebagainya itu juga menyembah. Dan Yusuf tidak tahu artinya apa, tetapi dia melihat itu sebagai masa depannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Yusuf ketika dimasukkan ke dalam sumur dan dijual dengan status sebagai budak, ya. Sebagai budak itu pada usia 17 tahun. Dan Yusuf ketika berada di Mesir itu selama 13 tahun. Jadi artinya selama 30 tahun Yusuf mengalami pemrosesan di dalam hidupnya sedemikian rupa, akhirnya dia boleh melihat bagaimana Allah yang punya kuasa itu menolong dan mengangkat di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah bagi Yusuf. Kalau kita perhatikan, dia harus dijatuhkan ke sumur, lalu kemudian diangkat dan dijual sebagai budak. Yang pertama-tama kita melihat dan kita renungkan di sini, mengapa Yusuf harus dijatuhkan di dalam posisi yang paling rendah? Ini adalah satu keadaan yang sangat bertolak belakang dengan kehidupan Yusuf sehari-hari. Karena dalam firman Tuhan dikatakan Yusuf itu adalah anak yang disayangi oleh Yakub. Dan Yusuf senantiasa diberikan segala sesuatu yang istimewa dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain, sehingga membuat saudara-saudaranya iri. Tetapi kita melihat bagaimana Yusuf harus menerima kenyataan untuk ada di dalam rencananya Tuhan. Yusuf dijatuhkan bukan untuk dihancurkan, tetapi dijatuhkan yang dialami oleh Yusuf ini adalah untuk membawa di dalam kehidupan Yusuf mengalami arti kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yusuf ketika dibawa ke Mesir, dia tidak dengan orang-orang yang dikasihi, tetapi dia berada di tengah-tengah orang-orang yang disebut sebagai penjahat, yang disebut sebagai orang yang miskin, yang disebut sebagai orang yang terjajah, untuk dia dijual sebagai budak. Ini luar biasa. Untuk memulai satu kehidupan Yusuf yang berhasil, Yusuf harus direndahkan sedemikian rupa. Jadi dalam kehidupan kita harus menyadari, ketika Tuhan izinkan kita mengalami di titik yang paling rendah, kita harus sadar Tuhan sedang membentuk di dalam kehidupan kita untuk menguatkan kita, menolong kita, untuk kita boleh dipercayakan dengan perkara yang besar. Kita ingat di dalam kehidupan Ayub. Ayub itu adalah seorang konglomerat pada masa itu, ya, kalau boleh saya katakan. Sebelum Tuhan mengangkat di dalam kehidupan Ayub, di pasal-pasal selanjutnya dikatakan Tuhan memberkati Ayub 100 kali lipat dari apa yang sudah Ayub punya. Bapak Ibu Saudara, Ayub harus betul-betul direndahkan sedemikian rupa oleh Tuhan. Harta bendanya habis, anaknya mati, istrinya meninggalkan, tubuhnya sakit, dan dia ditinggal sebatang kara. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Tetapi justru di dalam keadaan yang paling bawah yang dialami oleh Ayub, Ayub justru mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Satu ayat yang kalau boleh saya katakan menjadi ayat favorit itu, dari dalam badai Allah berbicara kepada Ayub. Ini adalah satu hal yang tidak mungkin dialami oleh Ayub ketika masih dalam posisi dia dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan keberkatan. Tetapi justru di dalam keadaan yang paling bawah, tidak punya apa-apa, justru Ayub mengalami pengalaman-pengalaman spiritual, kalau boleh saya katakan seperti itu.
bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nilai rohani harus kita sadari adalah nilai yang tinggi di hadapan Tuhan. Nilai rohani itu adalah nilai yang luar biasa di hadapan Tuhan. Jika nilai-nilai jasmani kita direndahkan oleh Tuhan, dijatuhkan oleh Tuhan, supaya nilai rohani kita terangkat, ya. Yang namanya nilai rohani di hadapan Tuhan itu tidak ada kebohongan, itu tidak ada dusta, tidak ada yang ditutup-tutupi, jujur di hadapan Tuhan. Dan kita boleh melihat pengalaman daripada Ayub seperti itu. Nah, dalam kehidupan Yusuf pun sebelum dia diangkat menjadi raja Mesir, Yusuf mengalami satu keadaan, kalau boleh saya katakan, keadaan yang bertolak belakang dengan keinginannya. Tuhan jatuhkan sedemikian rupa sampai betul-betul istilahnya di titik yang paling bawah di dalam kehidupan Yusuf. Justru Yusuf mengalami bagaimana namanya berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Kita ingat Yusuf dibeli oleh Potifar, lalu kemudian dibawa oleh Potifar, dan yang luar biasa, mulai dari budak yang paling rendah diangkat menjadi kepala rumah tangga. Jadi artinya ada sesuatu hal yang lebih yang dimiliki oleh Yusuf, ya. Nah, kita harus sadar bahwa untuk membuat kehidupan Yusuf menjadi yang luar biasa, Allah mulai menata keberadaan daripada Yusuf. Kalau boleh saya katakan, ini fase pertama di dalam bangunan hidup daripada Yusuf. Setelah dia berada di Potifar, Tuhan izinkan Yusuf digoda oleh istri Potifar. Kalau yang namanya istri pejabat tentunya selalu perawatan, ya. Perawatan manikur, pedikur, kuku, lalu kemudian juga rambut di salon, ya. Mungkin wajah juga dipoles, pokoknya kinclong jian tenan pokoknya. Nah, tetapi kita boleh melihat ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar, tidak sekali dua kali, tidak sehari dua hari, tetapi berhari-hari, sampai akhirnya mungkin istri Potifar ini sudah mentok, ya. Segala usahanya itu sudah dia lakukan untuk ngerayu Yusuf, tetapi tidak bisa, sampai akhirnya dia membuat baju Yusuf itu dia tarik, dan akhirnya dia laporkan kepada suaminya kalau Yusuf mau mencoba memperkosa dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu hal yang luar biasa. Bekerja dari yang paling bawah menjadi kepala rumah tangga, sudah di atas, difitnah, dimasukkan dalam penjara. Kalau sekarang gitu, sakitnya itu nggak ada di sini, mungkin juga di Batu itu, ya. Itu dialami oleh Yusuf, dan akhirnya dia dijatuhi hukuman dan dimasukkan dalam penjara. Jadi pada saat itu di Mesir itu ada dua macam penjara, yang satu penjara umum, yang satu penjara khusus untuk pegawai Firaun. Dan Yusuf ada di dalam penjara milik daripada pegawai Firaun. Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Artinya ketika Yusuf berada di penjara pegawai daripada Firaun, dari berbagai macam golongan, dari mungkin dari kedinasan tentara, mungkin sampai pegawai seperti pegawai negeri, dan semuanya ada di sana. Dan rupanya itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada Yusuf untuk belajar, ya. Bagaimana dia belajar ilmu politik, ilmu sosial, semuanya dia terima ketika dia ada di dalam penjara. Nah, ada satu hal menarik ketika ada pejabat makanan dan pejabat minuman datang kepada Yusuf dan dia ceritakan tentang keberadaannya, dan ternyata apa yang diucapkan Yusuf itu betul-betul terjadi. Dan itu membuat pejabat minuman ingat akan yang disampaikan oleh Yusuf mengenai arti mimpinya. Dan Yusuf ketika raja sedang mengalami kegelisahan yang luar biasa, ketika dia melihat ada tujuh sapi-sapi yang gemuk, lalu kemudian 7 sapi-sapi yang kurus, lalu kemudian yang kurus makan yang gemuk, dan itu
kalau boleh saya katakan terjadi dalam waktu yang berulang kali, dalam waktu yang cepat begitu. Dan akhirnya membuat kegelisahan hati raja, dan raja tidak tahu maksudnya apa, artinya apa. Melihat waktunya begitu dekat, artinya ini sesuatu hal yang penting. Semua ahli-ahli mimpi yang ada di Mesir dipanggil, dan tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan. Lalu ingatlah pejabat makanan ini kepada Yusuf, lalu disampaikan kepada Firaun, dan akhirnya Firaun menceritakan dan Yusuf menjawab. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan untuk menyampaikan mimpi raja dan diangkat menjadi raja, kalau kita lihat jalannya Yusuf itu berliku-liku, ya. Kalau boleh saya katakan, ada banyak orang dia tidak mau ketika harus mengalami awal-awal di dalam perjalanan kehidupan Yusuf. Tetapi kita lihat, untuk sampai kepada di puncak, Yusuf harus mengalami, harus menjalani ritual, kalau boleh saya katakan, yang Tuhan izinkan berliku-liku. Mulai dia difitnah, dimasukkan di dalam penjara dia dilupakan sampai pada waktunya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini memberi satu pelajaran di dalam kehidupan kita. Seberapa besar usaha yang kita lakukan, kalau itu memang belum waktunya Tuhan, ya kita nggak dapat apa-apa. Tetapi kalau sudah waktunya Tuhan, kita boleh melihat pada saatnya, pada waktunya Tuhan angkat di dalam kehidupan kita luar biasa. Jadi kalau Tuhan mengangkat di dalam kehidupan kita itu nggak biasa. Tuhan kalau mengangkat kita itu luar biasa, lebih dari ekspektasi yang boleh disampaikan oleh orang, yang disampaikan oleh siapapun juga, termasuk mungkin oleh diri kita sendiri atas prestasi yang kita capai. Jadi kalau Tuhan sudah yang beracara di dalam kehidupan kita, ngangkatnya itu tidak hanya satu tangga, tetapi mungkin bisa langsung 50 tangga, bisa langsung 100 tangga, dan itu yang Tuhan lakukan atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita mau di tahun 2026 ini penyertaan Tuhan akan mengangkat kehidupan kita dengan hal-hal yang luar biasa. Mengangkat kehidupan kita tidak biasa, tetapi mengangkat kehidupan kita dengan luar biasa. Sehingga di tahun 2026 ini kita mau sungguh-sungguh menikmati kasih kemurahannya Tuhan. Lalu kemudian yang berikut, pengalaman dari janda Sarfat, ya. Jadi janda Sarfat ini, Sarfat itu ada di Libanon, dekat Libanon. Jadi kalau boleh saya katakan ya masuk wilayah Libanon. Dan Libanon itu satu-satunya negara Arab yang mayoritas beragama Kristen, Libanon. Tetapi oleh karena dia mengizinkan PLO masuk dan sampai dengan hari ini membuat Libanon tidak aman seperti dulu lagi. Tetapi sekarang Libanon pun juga sering terseret masuk di dalam kancah pertempuran yang semestinya dia tidak ikut. Tetapi itu yang terjadi. Nah, Libanon pada masa yang lalu itu ada satu tempat yang namanya Sarfat. Dan di sana ada seorang janda. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa janda yang ada di Sarfat ini mengalami kekeringan. Dan kekeringan itu disebabkan oleh Ahab dan Isabel, ya. Ada banyak janda-janda yang ada di Israel, tetapi Tuhan justru mengutus Elia kepada janda yang di Sarfat. Jadi kita lihat di sini pertolongan Tuhan, berkat Tuhan itu terserah maunya Tuhan mau diberikan kepada siapa. Tetapi yang pasti kalau kita boleh melihat di dalam kehidupan janda di Sarfat, di janda di Sarfat ini memiliki iman, ya. Dalam kondisi yang begitu sulit, yang begitu sukar, dia memiliki iman. Nah, janda di Sarfat ini menarik Bapak Ibu Saudara, karena ketika pertama kali jumpa Elia, dia berjumpa di depan pintu gerbang, dan Elia berkata, "Mak, aku minta air," dan diambilkan air. Belum sempat janda itu masuk ke rumahnya kembali untuk mengambil air, Elia berkata, "Berikan aku roti."
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Elia ini merupakan bagian dari skenario yang Tuhan perintahkan kepada Elia. Karena Tuhan sudah katakan kamu akan bertemu dengan seorang janda di pintu gerbang, dan rupanya Elia memastikan keadaan janda di Sarfat ini seperti apa. Lalu kemudian janda itu berbalik dan dengan sedih dia mengatakan, Tuhan, aku nggak punya apa-apa. Aku hanya punya minyak sedikit, hanya punya tepung sedikit. Aku buat satu adonan, aku makan dengan anakku, maksudnya dibagi dengan anaknya, kemudian kami mati. Bapak Ibu Saudara, kita melihat janda di Sarfat ketika bertemu dengan Elia, dia dalam kondisi yang betul-betul krisis, betul-betul yang paling bawah di dalam kehidupannya. Tidak ada lagi yang bisa dimakan karena panas kering yang panjang selama kurang lebih 3 tahun itu dialami oleh janda yang ada di Sarfat. Elia berkata, Mak, buatkan lebih dahulu untukku, baru kemudian untukmu dan anakmu, maka tepung dan minyak itu tidak akan habis-habis. Saudara perhatikan kalimat yang diucapkan oleh Nabi Elia, tidak akan habis-habis. Nah, Bapak Ibu Saudara, janda ini hanya mempunyai pilihan. Dia mengikuti dirinya sendiri, maka roti yang dia buat dari tepung sedikit, minyak sedikit dimakan habis. Tetapi kalau dia menurut apa yang dikatakan oleh Elia, dia tidak tahu apa yang terjadi. Nah, itu adalah sebuah pernyataan iman. Iman itu dilakukan terlebih dahulu, baru kita melihat hasilnya. Iman itu dikerjakan lebih dahulu, baru kita melihat hasilnya. Nah, itu yang dialami oleh janda di Sarfat. Elia hanya minta, buatkan lebih dahulu untukku, baru untukmu dan untuk anakmu. Ini yang seringkali Tuhan tawarkan di dalam kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Tuhan minta, ya, Tuhan minta berikan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Dan kita percaya seperti yang dialami oleh janda di Sarfat dan Nabi Elia ini, dia mengalami satu hal yang luar biasa dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan daripada janda di Sarfat. Dia beri dahulu baru dia terima. Dia nabur terlebih dahulu baru dia menuai, ya. Tetapi kenyataannya yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita, maunya kita menuai dulu, tetapi menaburnya nanti kalau ingat. Menuai lebih dahulu, menaburnya nanti kalau kira-kira dirasa memang ada kelebihan baru diberikan. Nah, Tuhan mau di dalam kehidupan kita, ketika kita sungguh-sungguh percaya hidup kita ada di tangannya Tuhan, kita mau menabur lebih dahulu baru kita menuai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya menabur itu berat, ya. Yang dialami oleh Ishak ketika dia di Gerar. Pada musim yang panas, pada musim yang tandus dia menabur. Dan itu bukan hal yang mudah, itu hal yang sulit. Tetapi bagaimana Ishak melihat Tuhan menumbuhkan benih yang sudah dia tabur. Tuhan menjaga, melindungi, dan Tuhan memberkati benih yang dia tabur itu, dan mengeluarkan bulir-bulir yang kalau boleh saya katakan bulir-bulir yang paling bagus. Dan Ishak menuai gandum, firman Tuhan katakan 100 kali lipat, panen 100 kali lipat. Jadi istilahnya kehilangannya itu hanya 0%. Ini luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah keajaiban yang Tuhan perbuat kepada janda di Sarfat ketika dia mengalami masa-masa kering. Nah, kita tidak tahu ketika kita masuk tahun 2026 ini kondisinya seperti apa. Tetapi dari prediksi, dari perkiraan, kondisinya tidak baik-baik saja. Ya, kita tahu, Tuhan lebih tahu, karena 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan Tuhan tahu apa yang terjadi.
Dan kita percaya ketika kita mempercayai Tuhan dan kita ikut maunya Tuhan, maka artinya kita ada di jalannya Tuhan. Jalan yang pasti Tuhan pimpin, jalan yang sudah Tuhan buat untuk kita, jalan itu adalah jalan masa depan yang penuh pengharapan. Ya, pagi hari ini kita sudah melihat kehidupan Yusuf yang ada di Mesir, kehidupan janda yang ada di Sarfat. Dia ditolong oleh Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan karena dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan pagi hari ini juga kita mau Tuhan tolong mampukan kami, kuatkan kami. Sebagai wujud iman kami mau melakukan kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita dan kita boleh menikmati hari-hari yang penuh penyertaan dan pertolongannya dan berkatnya menyertai atas kehidupan kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan.